Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita dalam konteks besar perubahan atau kita memilih untuk tergerus, tergencet oleh perubahan itu. Enggak lah tentunya. Kita memilih berubah. Dan apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah adalah lingkungan kita, tim, atau sesama kita, atau relasi kita. Nah, di dalam mengubah lingkungan, di dalam mengubah relasi dengan sesama kita, kita harus mau bukan hanya sekedar menyenangkan orang, tetapi memotivasi orang. Dan tentunya memotivasi orang ini kita harus jadi agen perubahan, jadi agent perubahan. Nah, untuk jadi agent perubahan, kita harus mau proaktif. Nah, hal apa yang perlu kita lakukan? Sebagai agent perubahan yang proaktif, kita harus coba mengungkapkan terlebih dahulu, melakukan proaktif di dalam mengemukakan harapan. Mengapa demikian? Kalau kita terlebih dahulu mengemukakan harapan, itu kita akan masuk ke dalam tujuan atau gambaran besar atau visi misi bersama. Orang yang proaktif itu dia selalu akan menjadi pembawa perubahan sebagai agen perubahan. Lihat kalimat ini, lebih dahulu memberikan penghargaan akan menambahkan nilai ke dalam diri seseorang serta akan meningkatkan nilai kebersamaan. Lalu lebih dahulu menetapkan harapan akan meningkatkan nilai dari setiap pertemuan atau meeting. Semakin kita cepat menetapkan harapan, semakin efisien daripada setiap pertemuan atau meeting atau diskusi. Lalu lebih dahulu mengajukan pertanyaan itu merupakan cara tercepat bagi orang-orang untuk saling bisa memahami serta meningkatkan nilai kebersamaan. Lebih dahulu melakukan diskusi, meeting, pertemuan akan mempengaruhi cara dan arah kita memimpin orang lain. Dan juga lebih dahulu mengambil keputusan akan meningkatkan nilai kebersamaan. Jadi di sini ada percepatan perubahan bersama-sama. Karena bersama-sama berubah, bersama-sama sukses, itu sangat indah sekali. Nah, apa yang harus kita tanyakan? Sebenarnya pertanyaan yang paling penting adalah apa harapan kita atas interaksi kebersamaan kita. Apa harapan bersama? Jadi kita mesti nanya ke sesama kita, ke tim kita, baik di rumah, di pekerjaan, dimanapun juga lah, ke sesama kita. Kalau kita ingin membangun perubahan bersama-sama di lingkungan kita, di komunitas kita, tanyakan dulu. Karena kalau kita nanyakan perubahan orang tersebut, nanti ketika kita ngomong tentang harapan kita, orang itu akan dengar. Nah, namun setelah kita menanyakan harapan, lalu nanti kita mengetahui harapan bersama, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yaitu apa? Ini bukan tentang saya atau orang itu, tetapi tentang gambaran besar. Artinya, ketika kita sudah bersama-sama, maka itu kepentingan bersama-sama. Bukan kepentingan kita dan bukan kepentingan dia. Bukan kepentingan ego kita atau ego dia. Jadi kepentingan bersama-sama. Seperti kita membangun keluarga, kepentingan bersama. Suami, istri, kalau ada anak-anak, suami, istri, dan anak-anak, kepentingan bersama. Lalu yang selanjutnya, kita harus menghargai orang lain. Itu harus. Ya. Kalau kita ingin menjadi agen perubahan, bersama-sama kita harus menghargai orang lain. Kalau kita nggak mampu menghargai orang lain, kita nggak bisa memberikan nilai tambah pada orang itu. Dan juga nggak ada keuntungan bersama. Ya, jadi biasanya kalau kita menghargai orang lain,
bisnis kita akan untung, keluarga kita akan untung, perusahaan akan untung. Lalu kita juga harus diharapkan terus berkembang. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kepentingan bersama di keluarga, di organisasi, di pekerjaan, kita akan bisa berkembang kalau ada pertumbuhan dari setiap anggota tim tersebut. Masa depan tiap organisasi dapat dilihat melalui pertumbuhan dari orang-orang di dalamnya. Jadi nggak mungkin kalau orang-orang di dalamnya nggak bertumbuh lalu ada perubahan, ada perkembangan, nggak mungkin. Lalu selanjutnya kita harus siap berubah. Nah di sini ada perbedaan besar antara mengakui bahwa perubahan tidak terelakkan dengan mempercayai perubahan itu penting. Mengapa? Karena orang yang mengakui bahwa perubahan itu tidak terelakkan, dia menjadi pasrah. Dan dia jadi reaktif, lalu berpikir gini, perubahan akan terjadi, lalu apa yang bisa saya lakukan? Tapi orang yang mempercayai perubahan itu penting, dia akan bersikap proaktif dan berpikir, saya akan membuat perubahan agar tim kita dapat berkembang. Jadi jika pertumbuhan itu memang diharapkan, maka perubahan jadi sangat penting. Karena kita tahu kita tidak bisa bertumbuh tanpa perubahan. Jadi fakta kita sebagai agen perubahan, yaitu berpikir lebih baik hari ini, mengartikan bahwa kita telah belajar dan mengembangkan sesuatu dari hari kemarin. Lalu yang diperhatikan lagi, setiap orang harus memperjuangkan dimensi waktu. Ketika kita mempresentasikan, memberikan tentang visi, kepercayaan, sumber daya, dukungan, itu gratis. Dan itu bisa diberikan dengan gratis. Tapi kalau waktu nggak bisa. Waktu ini adalah sumber daya yang nggak bisa kita kendalikan. Ini sumber daya yang diberikan oleh alam semesta atau sang pencipta alam semesta. Jadi kita harus efektif, efisien. Kita harus membedakan orang dengan rumus 80-20, yaitu kita harus melihat 20% orang yang mendatangkan 80% hasil. Kita harus agak pragmatis di sini. Kita ajak orang-orang yang memang produktif, orang-orang yang memang bisa diajak kerjasama. Karena dimensi waktu, kita terbatas oleh waktu. Lalu yang selanjutnya, selalu harus mengambil tanggung jawab. Nah ini, ya jadi sebagai agen perubahan, kita harus menjadi orang yang harus mengambil tanggung jawab. Karena seperti yang dikatakan oleh Al Benson, dia CEO dari sebuah perusahaan, oleh Kevin Turner maksud saya, di perusahaan Albertson, dia berkata, orang-orang ingin dinilai berdasarkan niat, bukan tindakan mereka. Orang-orang ingin dilihat berdasarkan niat, bukan tindakan mereka. Padahal ini nggak bisa. Hasil yang bisa membuat perbedaan, result, hasil, dan bukan niat. Hasil dengan niat beda. Dan hasil itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sangat diperlukan. Lalu yang terakhir, jangan menghindari percakapan yang tidak menyenangkan. Ketika kita melakukan perubahan dan sebagai agen perubahan, memang pasti ada penolakan, ya, ada resistansi. Tapi kita harus hadapi. Kenapa? Kalau kita menghindari percakapan yang tidak menyenangkan, itu nanti perhatikan hal berikut. Bagi kebanyakan orang, kalau diam itu berarti setuju. Nah ini repotnya. Lalu ketika orang dibiarkan mengira-ngira, mereka nanti akan berpikiran negatif sama kita. Jadi jangan dibiarkan mereka mengira-ngira. Lalu masalah yang disimpan-simpan, diendapkan, itu memiliki efek bola salju. Dia akan membesar dan nanti akan mendapatkan momentumnya. Ini bahaya. Lalu masalah yang disimpan itu menyebabkan erosi bagi jiwa. Kita diam-diam akan kehilangan rasa hormat terhadap diri kita sendiri dan juga rasa hormat terhadap orang lain. Lalu ada namanya hukum penundaan. Semakin lama kita
menunda melakukan sesuatu yang harus dilakukan sekarang, semakin besar kemungkinan kita tidak akan pernah melakukannya. Jadi akhirnya kita hanya sebatas niat. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita ingin menjadi agen perubahan, tentukan dulu harapan di awal. Memang ada pepatah mengatakan, hasil akhir menentukan hasil. Hasil akhir ya, akhir akan menentukan hasilnya. Tetapi sebenarnya awal juga akan menentukan hasilnya. Jadi lebih baik dari awal kita kemukakan harapan, awalnya baik, prosesnya baik, dan sampai ke ujung, sampai ke finalnya juga baik. Itu harapannya. So, salam menjadi agen perubahan bagi lingkungan kita, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.